Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet dimanapun Anda berada, selamat bergabung di RM Channel 81 bersama saya Mang Karni dalam acara DPS Diskusi Pangkal Solusi. Sudah hadir di studio saudari Nila Kanti dari Dompu NTB dan juga di sampingnya ada Kang Ridwan Mubarok, Ketua Cianjur Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warganet, Bu Nila ini adalah salah satu warga dari Dompu NTB yang sudah puluhan kali datang ke Mabes Polri untuk menuntut keadilan atas kasus yang saat ini dia alami, dan kasus ini sudah berjalan 3 tahun. Nah, kemarin Bu Nila ini sudah melakukan gelar perkara khusus di Mabes Polri. Kasusnya penggelapan laptop, 1 unit laptop, dan laptop itu sudah dikembalikan oleh Bu Nila ke pihak sekolah ya melalui penyidik. Oke. Nah, bagaimana kisahnya cerita Ibu Nila ini dalam rangka mencari keadilan yang sudah berjalan 3 tahun? Kita dengarkan ceritanya. Ya, gimana Ibu Nila kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, Bu, ini saya bilang Ibu aja deh biar santai ya. Ini bisa diceritakan sudah puluhan kali datang ke Mabes untuk mencari keadilan, dan kemarin katanya sudah ada gelar perkara khusus gitu kan. Itu juga Ibu sudah histeris gitu kan karena beberapa kali nggak ditangkapi, bukan ditangkapi ya. Ini mau gimana, ini nasib saya gitu. Gimana bisa ceritakan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk RM Channel 81. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan waktunya. Jadi perkenalkan, saya adalah Nila Kanti, asal dari daerah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah seorang ibu dari 3 anak, dan saya sejak Januari lalu mendatangi Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM di Jakarta, juga melakukan dumas atau pengaduan masyarakat di Mabes Polri, yaitu di bagian Propam dan Wasidik. Jadi adapun tujuan saya sejak Januari lalu mendatangi ibu kota itu untuk mencari, ada secerca harapan saya di ibu kota atau di Jakarta. Ya, tentunya harapan itu untuk semata-mata mendapatkan keadilan atas apa yang saya alami, atas apa yang saya rasakan, yaitu proses hukum sejak tahun 2020 hingga pada hari ini belum menemukan kepastian hukum. Dan saat ini posisi saya atau status saya adalah sebagai tersangka atas penggelapan sebuah laptop. Itu pasal sangkaannya pasal 372. Jadi semula itu saya adalah pegawai tetap Yayasan Asom Dompu yang kebetulan dipekerjakan di SDIT yang di daerah kami, dan pekerja SK saya itu sudah 5 tahun berjalan sejak 2015 sampai 2020. Nah, kebetulan di tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret sekitar tanggal 15, itu saya dengan satu teman kerja spontan untuk kami memasang sebuah kamera dengan tujuan untuk mencari bukti atas seringnya terjadi kehilangan uang di lingkup sekolah kami, khususnya di area kerja bendahara. Nah, setelah kami memasang kamera tersebut, itu kami mendapatkan video rekaman yang mana di dalamnya itu adalah ada gerak-gerik atau tindakan sikap yang tidak wajar dari salah satu pegawai
pegawai sekolah juga, kebetulan itu adalah oknum security, dan juga kebetulan security tersebut adalah punya hubungan dekat dengan kepala sekolah, yaitu saudara kandung atau adik kandung tepatnya. Sehingga berawal dari pengungkapan persoalan tersebut, sejak bulan April sampai bulan Juni, saya tepatnya di bulan Juni itu diistirahatkan dari pekerjaan. Saya diistirahatkan dari pekerjaan tanpa ada dasar dan kepastian yang jelas, sehingga pada bulan berikutnya saya dilaporkan ke Polsek dengan dilaporkan laporan pengaduannya di Polsek Kota Dompu atas tuduhan sejumlah uang juga dengan data ataupun alat kerja. Maksudnya tuduhan penggelapan uang. Iya, saat itu kami dikonfrontir atau diklarifikasi secara kekeluargaan di tingkat polsek. Nah, saat itu Kanit yang menangani langsung di ruangan pemeriksaan saat itu mempertemukan kami, saya pribadi dengan kepala sekolah yang untuk menemukan solusi ataupun apa sebab akibat dari apa yang dituntut oleh kepala sekolah terhadap diri saya. Nah, pada saat itu kami memberikan keterangan apa yang menjadi sebab saya tidak masuk sekolah dan apa yang menjadi permintaan kepala sekolah, yaitu ingin mengambil data dan alat kerja, juga meminta sejumlah uang pada saat itu. Nah, pada kesempatan itu pula saya menjelaskan kronologis masalahnya, juga membantah sejumlah uang yang diminta karena itu tidak sesuai fakta, dan uang yang diminta itu pun saya bingung dasarnya apa, dari mana dan sebagainya. Sedangkan satu sisi saya yang diistirahatkan dari pekerjaan belum melakukan laporan pertanggungjawaban, sehingga untuk masalah uang yang diminta saya tidak bisa menunaikan. Dan untuk masalah data yang diminta ataupun laptop saat itu saya sudah bersedia untuk mau menyerahkan, namun harus menerima dulu laporan pertanggungjawaban. Sehingga pada saat itu kami ingin difasilitasi oleh penyidik di tingkat polsek untuk bisa menyerahkan apa yang diminta, sekaligus menerima laporan pertanggungjawaban pekerjaan saya sebagai bendahara. Namun apa yang kami sepakati saat itu, kepala sekolah pada hari yang kami sepakati itu tidak hadir di tingkat polsek, sehingga saya mendatangi polsek tepatnya pada hari Senin, juga hari Selasa, tidak kunjung hadir kepala sekolahnya. Padahal hari sebelumnya kami menyepakati saya menyerahkan atau melakukan laporan pertanggungjawaban sekaligus menyerahkan apa yang diminta. Juga sebaliknya kepala sekolah menghadirkan salah satu pengurus yayasan sebagai penengah untuk kami bisa menunaikan apa yang menjadi persoalan di antara kami. Namun pada saat itu tidak terlaksana karena tidak ada hadir kepala sekolah. Nah, sehingga pada bulan berikutnya saya dikagetkan lagi dengan adanya surat dari kepolisian, yaitu dari Polres Dompu. Saya diberikan surat pemanggilan, bukan surat pemanggilan, itu undangan klarifikasi atas pengaduan saudara kepala sekolah, itu tertanggal 9 Oktober 2020. Kebetulan surat itu cukup mengagetkan karena diantarkan oleh 2 orang TNI yang berseragam dinas pada saat itu, tepatnya hari Senin sekitar jam setengah 9 pagi. Saya diantarkan surat itu oleh Babinsa setempat. Juga kebetulan ada salah satu wali murid yang TNI tersebut, juga satu aparat desa. Sehingga atas surat yang saya terima itu, setelah saya lihat dan saya baca, memang betul surat dari kepolisian. Namun ada yang janggal, kok TNI yang mengantarkan surat ini. Nah, sehingga saya pun berusaha untuk memberikan informasi kepada Bapak Babinsa juga yang datang itu, untuk keseimbangan informasi dengan maksud dan tujuan kenapa Bapak TNI yang
tanggal di situ. Nah, oleh karena saya melihat ini adalah surat resmi dari kepolisian, sepatutnya saya sebagai warga negara menghadiri surat undangan tersebut besok harinya ke Polres Dompu. Saat saya menghadiri, saya memberikan cerita atau kronologi sebagaimana fakta di internal sekolah hingga saya dilaporkan. Nah, setelah besok hari, saya kebetulan mendatangi Polres Dompu pada sore hari untuk mengambil kartu tanda penduduk atau KTP yang tertinggal di laci penyidik. Namun pada saat itu saya begitu kaget, saya ditahan oleh penyidik untuk tidak bisa langsung keluar dari ruangan Pidum pada saat itu. Namun saya ditekan untuk bisa menyerahkan apa yang diminta oleh kepala sekolah, yaitu data-data, alat kerja ataupun sejumlah uang. Namun saat itu saya mencoba memberi keterangan atau jawaban yang menurut saya itu kenapa data itu tidak bisa saya serahkan begitu saja. Namun ada laporan pertanggungjawaban yang perlu saya tuntaskan atau saya laporkan terlebih dahulu. Nah, pada saat itu saya dianggap apa istilahnya dianggap melawan oleh penyidik, sehingga dikatakan oleh penyidik ke diri saya pada saat itu bahwa ibu jangan sampai menangis darah jika nanti ibu ditersangkakan. Juga satu penyidik lagi mengarahkan saya untuk menandatangani surat siap jadi tersangka. Dan saat itu saya begitu kaget karena apa yang dikatakan itu sangat tidak lazim gitu, maksudnya siapapun yang melakukan tindakan pidana ataupun dugaan tindak pidana yang tidak semestinya harus disuruh menandatangani surat siap jadi tersangka. Sehingga pada saat itu saya meninggalkan ruangan itu walaupun dengan keadaan yang begitu apa istilahnya lemas, dan saya coba memberitahu informasi itu kepada penyidik yang di tingkat Polsek Kota karena beliau yang mengetahui bagaimana sebab akibat ataupun kronologis awal kami di tingkat Polsek. Nah, itu sampai di situ untuk undangan saya pada tahun 2020. Selanjutnya tahun 2021 saya kembali menerima surat dari penyidik. Surat yang diberikan itu adalah undangan klarifikasi lagi. Undangan klarifikasi tanpa pro justisia ataupun tanpa ada rujukan surat perintah penyelidikan. Namun saya lagi-lagi menghadiri seperti apa yang ada di undangan tersebut. Saya memberikan keterangan sebagaimana mestinya atau sebagaimana keterangan awal yang ada di menjadi peristiwa di sekolah. Setelah itu di tahun yang sama, bulan Mei 2021, saya kembali lagi menerima undangan klarifikasi dari penyidik tersebut. Namun pada saat itu dua hari sebelum saya diberikan surat itu, saya mendapat telepon dari penyidik, yaitu telepon meminta untuk didamaikan bahasanya. Namun saya cukup mengapresiasi atas niat dari penyidik tersebut untuk mendamaikan. Namun pada ujung-ujung pembicaraan pada saat itu adalah mengarahkan saya hadir ke Polres Dompu, namun tidak boleh didampingi oleh siapapun ataupun tidak boleh membawa pengacara, itu bahasanya pada saat itu. Nah, oleh karena ada bahasa ataupun ada sesuatu yang saya perlu khawatirkan, kenapa saya tidak boleh membawa pendamping ataupun pengacara, jadi saya perlu khawatir di sisi itunya. Sehingga pada saat itu saya meminta kepada penyidik untuk bisa mengeluarkan surat, yaitu surat pemanggilan, entah itu mungkin agendanya mediasi ataupun agenda lain. Jadi saya minta secara ada surat lah supaya jelas apa yang menjadi agendanya. Sehingga saat itu saya diberikan surat. Namun surat yang diberikan bukan agenda mediasi seperti yang dibicarakan, tapi yang diberikan itu adalah undangan klarifikasi lagi. Saya pun menghadiri lagi. Namun pada saat itu saya hadir didampingi oleh suami ataupun
kakak, namun pada saat itu belum ada surat kuasa atau belum ada pendampingan pengacara. Nah, dalam pemeriksaan pada saat itu saya diperlakukan atau ada proses yang tidak sesuai dengan yang lainnya, karena di ruangan bidung itu banyak penyidik yang lain juga melakukan proses pemeriksaan seperti saya. Namun pada diri saya dilakukan pemeriksaan itu tidak lancar seperti yang lain. Kalau yang lain penyidiknya dengan yang diperiksa lancar, tanya jawab jawab. Tapi pada saya itu agak beda, karena saya tidak boleh apa-apa, juga jeda pertanyaan satu dengan pertanyaan berikutnya ada sekitar belasan menit atau puluhan menit. Nah, aktivitas penyidik pada saat itu kadang beraktivitas yang lain, namun saya dibiarkan untuk sendiri. Dan pada akhir pemeriksaan itu saya begitu kaget, karena setelah di print hasil pemeriksaan, setelah saya baca, saya temukan ada sekitar 10, lebih kurang 10 nomor dari hasil pemeriksaan itu. Ada jawaban-jawaban yang tidak saya pernah jawab tapi tertuang di dalam kertas pemeriksaan. Sebaliknya ada jawaban saya yang terurai panjang, yang kira-kira ada kesalahan dari pihak sana, tapi tidak di-cut jawabannya, tidak terurai panjang seperti yang saya jawab. Sehingga pada saat itu saya berusaha tanggap, konsentrasi, sehingga tidak ada sesuatu yang merugikan untuk diri saya. Dan itu berlangsung harus 3 atau 4 kali di print ulang hasil BAP-nya, baru saya bismillah untuk bisa menandatangani. Nah, itu yang saya alami. Nah, saat itu saya kembali di tahun 2022, saya diberikan lagi surat undangan klarifikasi tanpa pro justisia juga. Nah, undangan itu diberikan pada tanggal 12 April. Nah, untuk dihadiri pada tanggal 13 April. Nah, saat itu saya begitu kaget, karena saya pikir persoalan itu tidak akan berlanjut, karena bagi saya tidak ada peristiwa pidana, maksudnya tidak ada peristiwa pidana, karena semula saya memang sampai pada tahun 2021 itu belum ada SK pemberhentian atau SK pemecatan, dan sampai hari ini pun Dari yayasan. Nah, namun di tahun 2021 itu sekitar bulan Januari apa April, saya diberikan surat apa istilahnya, bahwa SK saya sudah berhenti di tanggal 31 Desember 2020. pada surat pemberitahuan Ya, surat penegasan. yang ditanda oleh yayasan sendiri, bahwasannya SK saya sudah berhenti. Jadi untuk apa yang diminta oleh kepala sekolah itu mungkin menjadi bisa diserahkan, tapi tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban saya. Satu sisi saya berusaha harus melaporkan pertanggungjawaban, karena itu tanggung jawab saya, dan terhadap apa yang alat kerja ataupun data itu memang wajib saya harus melaporkan apa yang menjadi tanggung jawab. Namun sampai hari ini juga tidak mau diterima laporan pertanggungjawaban. Tapi sisi lain kepala sekolah terus meminta data mentah tersebut. Nah, itu yang saya keberatan. Nah, lanjut dari pemeriksaan dari kepolisian di tahun 2022 tadi saya diperiksa pada tanggal 13 April, tapi itu tidak lama pemeriksaannya, karena pada saat itu saya meminta bantu pendampingan oleh teman-teman mahasiswa hukum dari Fakultas Hukum di Bima. Dan itu tidak seperti pemeriksaan sebelumnya, normal seperti biasa. Dan sekitar bulan Juni, tanggal 24 Juni 2020, saya diberikan surat perintah SPDP, dan pada saat itu dicermati. Saat itu juga saya mengambil advokat, kebetulan saudara, dan ditindaklanjut terhadap SPDP yang diberikan tersebut. Namun setelah dicermati bahwa adapun SPDP yang diberikan tersebut ada indikasi bahwa itu adalah bentuk konkret
mengkriminalkan atau adanya unsur kriminalisasi. Jadi ada indikasi mengkriminalisasi diri saya sehingga seolah yang tadinya tidak ada peristiwa pidana tapi eh, seolah-olah ini adalah perbuatan atau kejahatan sehingga Terkesan dipaksakan untuk ya, jadi pidana gitu ya. sehingga hasil cermatan dari pengacara kuasa hukum pada saat itu bahwa langsung ditindaklanjuti oleh pengacara untuk melakukan nota protes. Menjawab dari SPDP tersebut dibuatkan dalam bentuk nota protes oleh PH, oleh penasihat hukum yang ditujukan kepada Bapak Presiden, yang juga ditujukan kepada Bapak Kapolri, yang ditembuskan ke Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM di Jakarta. Nah itu tertanggal pada 25 Oktober, SPDP 24, lalu besok hari ditindaklanjuti dengan nota protes. Nah, pada bulan Juli PH kami pada saat itu melakukan upaya gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Dombo, yang mana yang objek sengketa dari gugatan tersebut adalah SK yang dikeluarkan yang dikirimkan oleh yayasan bahwa saya berakhir pekerjaannya, SK-nya tanggal 31 Desember 2020. Namun SK saya yang terakhir diberikan itu adalah SK pengangkatan sebagai pegawai tetap yayasan. Kenapa itu dilakukan upaya gugatan PMH? Yaitu karena SK ini adalah SK yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi bunyi Undang-Undang Tenaga Kerja, bahwasanya pegawai tetap itu adalah pegawai yang dipekerjakan tanpa ada batas waktu, sehingga mungkin terkecuali dua alasan, itu dipecat atau melakukan pengunduran diri. Namun pada kondisi saya pada saat itu 2021 itu belum ada dua alasan tersebut, sehingga adapun SK tersebut dinilai itu berseberangan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja karena pegawai tetap, tapi kok diperiodekan atau dibatasi pekerjaannya per tanggal 31 Desember. Dan sesuai dengan apa yang menjadi kesimpulan para mediator di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Mataram, kami pernah melakukan pengaduan di sana, yaitu bahwa SK yang tersebut yang menurut yayasan itu adalah berakhir SK pekerjaannya tanggal 31 Desember 2020, bahwa setelah mendapatkan apa istilahnya keterangan dari mediator dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Mataram bahwa SK itu batal demi hukum, karena yang namanya pegawai tetap itu tidak dibatasi pekerjaannya, apalagi seperti pegawai kontrak gitu. Nah itu upaya yang pernah kami lakukan sehingga itu pada bulan Juli. Namun pada bulan Agustus tanggal 9 saya diperiksa sebagai saksi pro justisia. Dalam pemeriksaan itu saya sesuai arahan penyidik juga untuk bisa menyerahkan apa yang menjadi barang sangkaan terhadap penggelapan yang dituduhkan kepada saya, yaitu sebuah laptop. Objek sengketanya. Ya, objek yang disangkakan dalam penggelapan itu adalah sebuah laptop. Nah, adapun alasan saya yang sampai pada saat kemarin itu adalah yang memang saya laptop ini adalah satu kesatuan dengan data yang di dalamnya, yang memang menjadi tanggung jawab saya, dan saya tidak ada niat ataupun tidak ada ingin menguasai barang tersebut. Namun karena ada istilahnya ada sesuatu yang harus saya lakukan, yaitu pertanggungjawaban. Dan setelah saya melakukan pertanggungjawaban, mungkin alasan saya berkali-kali saya sampaikan, saya akan menyerahkan apa yang menjadi kepunyaan sekolah atau yayasan. Namun yang terpenting adalah saya harus melakukan pertanggungjawaban sehingga data dengan laptop yang diminta ini ya akan diberikan gitu maksudnya. Nah pada 9 Agustus itu saya dalam kesempatan itu menyerahkan
laptop tersebut juga dengan satu laporan pertanggungjawaban 9 Agustus tahun tahun 2022. 2022. Nah, pada saat itu diberikan surat surat tanda terima penerimaan, yaitu telah diserahkan satu buah laptop dengan data laporan pertanggungjawaban yang sudah dijilid tapi belum dilaporkan. Tapi untuk menyelesaikan masalah, saya pikir itu menjadi Solusi akhir iya lah. solusi. Kalau laptop yang disangkakan ya sudah, saya serahkan laptopnya sesuai dengan apa yang diperintah oleh penyidik, ya sudah ambil laptopnya sudah. Bahkan dengan laporan pertanggungjawaban saya yang sudah disediakan dari jauh sebelumnya, saya pun menyerahkan pada saat itu. Nah, Itu disaksikan dari sekolah atau langsung ke penyidik? enggak langsung ke penyidik, tapi saya punya saksi yaitu PH yang mendampingi, juga diserahkan dengan kepada penyidik. Jadi harapannya itu maksudnya selesai. Ya, selesai lah, maksudnya Solusi. Karena sengketanya kan penggelapan laptop. laptop dan selesai. Belum bukti penyerahan ada. Ada, semua ada. Namun ternyata saya tanggal 28 September 2022 saya diberikan surat penetapan tersangka. Sekaligus panggilan pertama sebagai tersangka tanggal 30 September. Namun diberikan surat itu pada tanggal 28 September. Setelah saya membaca surat tersebut, saya begitu kaget bahwa surat yang saya terima itu adalah penetapan tersangka, namun identitas saya tidak sesuai kenyataannya, bahwa identitas saya dalam penetapan tersangka saya itu adalah berjenis kelamin laki-laki. Juga umur saya tidak sesuai dengan faktanya pada saat tahun kemarin. Umur saya 36, tapi di dalam suratnya 34. Juga ada jenis kelamin Laki-laki. jenis kelamin Tidak sesuai KTP yang jelas. Iya. Berarti kalau menurut status hukum itu suratnya Iya, cacat hukum. cacat formil. Cacat hukum ya, karena tidak sesuai dengan Iya. seadanya. Oke, lanjut. Siap. Dalam penetapan tersangka saya pula itu tidak pernah ada penyitaan barang bukti. Sebagaimana bunyi Perkap nomor 6 tahun 2019 bahwa penetapan tersangka itu didukung dua alat bukti dan didukung oleh barang bukti. Namun sejauh proses itu sampai saya diberikan surat penetapan tersangka, tidak ada penyitaan terhadap saya ataupun barang yang ada di saya. Nah, setelah saya terima surat penetapan tersangka, juga ada yang berbeda, yaitu dari rujukannya ada angka Romawi tidak sesuai dengan angka Romawinya dalam surat perintah penyidikan yang bernomor spesidik 114 angka Romawi 8 2022 Satreskrim, namun tanggal 20 Juni 2022. Secara Romawi angkanya 8, tapi secara angka bulan itu bulan 6. Jadi ada istilahnya ada yang sangat tidak ada unsur kehati-hatian gitu maksudnya, sehingga yang lebih parah lagi jenis kelaminnya laki-laki. Itu dalam surat penetapan tersangka. Bisa ya? Iya. Tanggal 28 September, oleh karena itu adalah kondisi yang sangat urgent bagi saya yang ditetapkan sebagai tersangka, saya pada saat itu langsung menemui atau mendatangi pengacara. Kebetulan pengacara saya pada saat itu di Kabupaten Sumbawa, jauh dari Kabupaten Lampung, dan segera dilakukan upaya hukum, yaitu pra-peradilan. Upaya pra-peradilan pada saat itu yaitu segera didaftarkan di Pengadilan Negeri Lampung oleh pengacara atau kuasa hukum pada saat itu. Dan kondisi saya yang sangat darurat pada saat itu bersama dengan anak balita saya beberapa hari masih di luar daerah atau di Kabupaten Sumbawa, yang mana saat itu dalam beberapa hari, dalam 2 hari kemudian saya diberikan surat pemanggilan pertama juga pemanggilan kedua. Namun surat pemanggilan pertama dan kedua itu dikabarkan oleh PH pada saat itu, penasihat hukum,
dilaporkan ke Polres Dompu melalui Kapolres, Kasat maupun penyidik yang menanganinya, bahwasanya kondisi saya yang belum bisa menghadiri pemanggilan tersebut dan sekiranya mungkin untuk dilakukan penundaan pemeriksaan. Nah, itu sudah disurati 2 kali sesuai dengan surat yang diberikan, itu pemanggilan pertama dan kedua. Nah, setelah itu kami melakukan upaya pra peradilan. Adapun upaya pra peradilan itu setelah kami menunggu putusan hakim, yaitu permohonan kami ditolak oleh hakim tunggal tersebut. Alasannya? Alasannya Masa penolakan? ya, dalam pertimbangan hakim bahwa penetapan tersangka terhadap diri saya itu sudah sah dan meyakinkan sehingga sah menurut hakim tunggal. Namun ada fakta-fakta dalam persidangan yang kami temukan sesuai dengan apa yang diuraikan dalam salinan putusan hakim, yaitu ada beberapa bukti yang disampaikan atau bukti yang terungkap dalam fakta persidangan yang diajukan oleh pihak kepolisian, yaitu salah satunya bahwa yang diberi tanggal T26 bahwa ada surat fotokopi surat permohonan guna memperoleh persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Dompu, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2022. Namun penetapan tersangka saya mendahului, yaitu pada tanggal 28 September 2022. Ada perbedaan hari, yaitu sekitar 5-6 hari dari tanggal 28 September saya tersangka. Namun izin penyitaan pengadilan keluar pada tanggal 3 Oktober 2022. Itu yang tidak sesuai. Terkesan rancu Penyitaannya Iya. penyitaan barang bukti laptop itu, padahal kan laptopnya sudah diserahkan ke tanggal. Juga tidak penyitaan terhadap barang laptop yang disita itu, ternyata kami lihat lagi dalam salinan putusan hakim bahwa yang dilakukan penyitaan itu adalah surat-surat yang disita dari pelapor, yang semestinya penyitaan itu terhadap barang yang disangkakan. Dan itu kami lihat dalam salinan putusan ini bahwa dilakukan penyitaan kepada pelapor, yaitu berupa surat-surat. Salah satunya itu adalah surat akte notaris yayasan, ada surat pemanggilan kerja, dan surat pembelian laptop. Nah, yang menurut kami bahwa adapun surat-surat yang disita itu adalah kami meminta penjelasan kepada penyidik bahwa sejauh mana relevansi surat yang disita itu dengan laptop ataupun barang yang disangkakan kepada diri saya. Bahwa bagaimana bisa surat-surat itu bisa menunjukkan atau relevannya seperti apa terhadap barang yang berada di tangan saya atau yang disangkakan. Nah, itu juga yang menurut kami itu penyitaannya terhadap surat-surat yang tidak ada relevan langsung dengan barang. Itu kwitansi laptopnya, itu kwitansi laptop yang disita atau yang dituduhkan digelapkan sama Bunila atau gimana ini? Kwitansinya harus speak dulu ini. Ya, nota pembelian. Ya, nota pembelian. Nota pembelian yang pernah membeli barang tersebut di tempat sana gitu. Tapi tidak menunjukkan bahwa laptop itu diserahkan ke saya ataupun tidak menunjuk bahwa ada kwitansi ataupun nota pembelian. Bagaimana maksudnya tidak ada tidak ada hubungannya dengan laptop yang ibu pakai kan? Iya, dalam pembuktian maksudnya. Iya. Jadi bagaimana bisa dibuktikan bahwa nota ini bahwa nota laptop yang dimaksud ini adalah yang dilakukan oleh Bunila gitu maksudnya. Nah, itu infonya itu. Jadi itu menurut pemahaman ataupun penafsiran kami. Nah, juga yang dalam putusan pra peradilan ini adalah ada yang rancu atau yang beda. Dalam surat penetapan tersangka diri saya yaitu pada tanggal 28 September 2022. Namun pada uraian hakim bahwa penetapan tersangka saya itu adalah pada tanggal 25 September. Jadi kok berubah-berubah gitu maksudnya.
Dan itu lebih kurang yang kami baca dari putusan pra peradilan yang nomor 4 Pi Pra garing 2022 Pengadilan Negeri Dopu. Nah, selanjutnya dari proses yang saya jalani adalah setelah saya ditetapkan tersangka dan adapun permohonan kami ditolak oleh Hakim Tunggal Pra Peradilan, saat itu kami memang tidak bisa istilahnya tidak bisa lagi melakukan upaya karena itu sudah cukup maksimal, dan saat itu kami memang harus kooperatif terhadap proses apa yang menjadi proses lanjut dari kepolisian. Nah, setelah kami menunggu sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu dan sampai pada bulan Desember tidak ada proses lanjut dari diri saya terhadap tersangka Di saya. tahun 2022. Dan ini kan sudah menang, keluar putusannya pada bulan Oktober, pada bulan akhir Oktober 2022, dan kami coba untuk menunggu proses lanjut dari penyidik. Namun tidak ada sampai bulan Desember, Oktober, November, Desember tidak ada proses lanjut. Nah, ada dugaan bahwa kenapa tidak ada proses lanjut dari penyidik, padahal sudah menang pra peradilan ataupun sudah diterima permohonan kepolisian dari putusan pra peradilan. Jadi mungkin ada dugaan bahwa memang apa yang menjadi putusan pra peradilan itu adalah ada beberapa fakta-fakta persidangan yang diduga dikesampingkan oleh hakim tunggal tersebut, sehingga mungkin terhadap proses lanjut diri saya itu ada apa, maksudnya pertanyaannya kenapa tidak ada proses lanjut. Nah, setelah bulan Desember pada tanggal 28 Desember 2022 saya kembali menerima surat dari kepolisian, dari penyidik maksudnya. Namun sebelum itu saya didatangi dulu oleh Buser, didatangi oleh Buser 5 orang pada saat itu mendatangi rumah saya, dan saya langsung menanyakan perihal kedatangan Buser tersebut, apakah ada upaya apa atau bagaimana. Apa mau jemput ibu gitu ya? Ya, saya langsung bertanya pada saat itu apa mau jemput saya atau bagaimana. Namun jawaban dari Buser pada saat itu adalah kami ingin memberitahu ibu bahwa akan ada pemanggilan untuk ibu besok atau lusa gitu. Nah, selain itu juga saya diberitahu apa ditanyakan bahwasannya ibu kemarin tidak hadir ya pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik. Ya benar. Namun ketidakhadiran saya itu sudah disurati oleh penasihat hukum pada saat itu dengan kondisi saya yang di luar kota, di luar daerah. Jadi disurati oleh penasihat hukum bahwasanya mohon untuk dilakukan penundaan pemeriksaan karena itu situasinya pada saat itu sangat darurat, sehingga tidak ada istilahnya secara patut kami mengabarkan atau memberitahu. Nah, lagi saya menanyakan kepada Buser tersebut apa tujuan untuk kedatangannya pada hari itu hanya kami memberitahu saja Bu, kami memberitahu saja bahwa besok atau lusa Ibu akan dipanggil lagi. Iya, saya bilang insya Allah kami akan kooperatif gitu. Nah, akhirnya Busernya pergi dan sempat mengambil foto. Nah, besok hari saya kembali menerima surat dari penyidik, yaitu suratnya itu panggilan ketiga. Surat panggilan ketiga pada tanggal 28 Desember. Panggilan ketiga, namun setelah kami baca surat pemanggilan tersebut, bahwasanya ada yang rancu juga, bahwa sepengetahuan kami bahwa tidak ada panggilan ketiga, landasannya apa gitu dalam KUHP maupun Perkap, bahwa ada panggilan itu 1 sampai 2 kali. Kalau memang kami dinilai membangkang atau tidak patut menghadiri pemanggilan tersebut, tentunya ada kewenangan. Ini panggilan ketiga ini panggilan sebagai apa dulu ini? Sebagai saksi atau sebagai tersangka? Panggilan ketiga ini adalah pemanggilan sebagai tersangka. Iya. Ya.
pemanggilan ketiga sebagai tersangka pro justisia. Namun ada yang rancu lagi bahwa dalam surat rujukannya ada keluar surat perintah penyidikan baru yang sebelumnya saya kan dalam status tersangka dengan SPDP lama ataupun dengan surat perintah penyidikan yang lama yang tertanggal pada bulan Juni lalu. Nah, ada di panggilan ketiga ada surat perintah penyidikan yang baru yang dikeluarkan oleh penyidik, yaitu yang nomor SP Sidik garing 224 garing 12 Romawi 2022 Satreskrim tanggal 26 Desember 2022. Nah, itu yang rancu menurut kami. Kenapa? Bahwa sepengetahuan kami bahwa dalam satu perkara pidana tidak ada sprindik double, apalagi posisi saya adalah sebagai tersangka, artinya kan sudah final, sudah selesai, sudah final. Jadi saya kenapa harus mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru lagi? Dan yang mengagetkan lagi, 2 hari kemudian saya dikabarkan oleh tetangga bahwa ada surat yang diberikan oleh kepolisian, oleh penyidik, yaitu surat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 30 Desember 2022. Jadi yang tambah aneh lagi menurut kami, bahwa saya sudah tersangka kok ada SPDP lagi, juga ada panggilan ketiga. Jadi kesannya ataupun ada dugaan kami bahwa terhadap proses saya itu ada dugaan memaksakan kehendak, sehingga saya yang kebetulan pada saat itu mencoba untuk mencari keadilan, karena upaya kami di daerah sebelumnya sudah cukup maksimal, tentu tidak ada. Jadi kebetulan saya terinspirasi dan saya termotivasi bahwa pemahaman saya bahwa ini adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyidik terhadap proses yang saya jalani ataupun penetapan saya sebagai tersangka. Saya menaruh harapan dan keyakinan pada pidato Bapak Kapolri, bahwa adapun pidato ataupun amanat himbauan Bapak Kapolri kepada masyarakat kecil khususnya, bahwa bila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian di lapangan, jadi jangan segan-segan untuk melapor, bahwa laporan tersebut akan kami tindak tegas, akan kami proses. Jadi saya pada saat itu meninggalkan rumah sejak tanggal 29 Desember, meninggalkan rumah mencoba untuk melakukan pengaduan bahwasanya ini sudah sangat fatal menurut kami. Jadi untuk mendapatkan kepastian hukum juga, jadi kami mendatangi Polda NTB pada saat itu yang diwakilkan oleh saudara saya di Polda NTB. Saya melanjut ke Jakarta dengan tujuan untuk meminta perlindungan hukum ke Komnas HAM, karena istilahnya ada indikasi kriminalisasi tadi. Jadi oleh saudara saya yang mewakili saya di Polda NTB pada saat itu meminta mengadu secara lisan kepada Polda, dan saat itu langsung dipertemukan dengan Kasat Reskrim Polres Bengkulu juga penyidik saat itu di Polda NTB. Dimediasi oleh pihak Polda. Iya, dipertemukan langsung. Tapi prosesnya tidak istilahnya ada adu argumentasi dengan saudara saya bahwa terhadap proses ini kami punya bukti dan kami punya data seperti ini. Jadi harapan kami bahwa di Polda saat itu menindaklanjuti ataupun memeriksa sebagaimana apa yang menjadi pengaduan kami. Dan yang sebelumnya juga oleh pengacara saya pernah melapor tertanggal 26 Oktober 2022 melapor oknum penyidik tersebut, yaitu Kasat Reskrim, Kanit juga penyidik yang menangani. Itu laporan itu pertanggal 26 Oktober 2022, dan sampai pada Desember kemarin itu telah mendapatkan SPDP dari Mabes Polri. Laporannya tersebut ditujukan ke Kapolri, ke Presiden, Kapolri, dan jajaran ke bawah
setahu saya bahwa laporan tersebut sudah mendapatkan tanggapan dari Mabes Polri, yaitu SP3D1, SP3D2 juga sudah didelegasi ke Polda NTB. Dan terakhir yang kami dapat surat itu adalah 6 Desember kalau tidak salah, itu surat dari Polda NTB ke Polres Dompu untuk meminta labju, laporan kemajuan dari penyidik terhadap proses diri saya. Progresnya. Namun sampai hari ini itu tidak ada kejelasan dan tidak ada kepastian. Nah, oleh karena tidak ada kepastian itu, saya sendiri yang merasakan proses ini sangat terganggu dengan kehidupan pribadi saya, yaitu sudah menyangkut anak-anak saya dan kehidupan secara materi dan sebagainya. Cukup kami perjuangkan kebenaran atau meluruskan proses ini, sehingga saya nekat meninggalkan Dompu pada saat itu dan langsung ke Komnas HAM Jakarta. Jakarta. Itu di bulan Desember atau awal Januari? Januari. Namun di Desember itu saudara saya coba untuk di Polda menindaklanjuti surat dari laporan pengacara sebelumnya, sekaligus melapor langsung sebagai kakak yang Boleh sebelumnya, ketika terjadi proses, katakanlah bahasanya pihak Polda NTB memediasi antara dari pihak Bunila yang diwakili oleh saudara dengan pihak penyidik dari Polres Dompu, itu posisi Bunila ada di mana pada saat itu? Saya perjalanan menuju Jakarta. Oh, itu di akhir Desember ya? Akhir Desember 2022. Ya kan itu 29 dan masuk Januari. Ya. Saudara saya wakili di Polda NTB, saya nekat ke Jakarta dengan meminta perlindungan hukum Komnas HAM. Karena proses ini ya betul-betul ada dugaan kuat mengkriminalisasi diri saya, seolah-olah dipaksa. Itu ada apa benar ada informasi bahwa posisi Bunila saat itu sudah di DPO kan? Pada saat itu Januari saya belum mendapatkan informasi DPO, tapi di bulan Maret apa bulan Februari saya diberitahukan dari Dompu bahwa posisi saya sudah DPO. Tapi setelah kami membaca suratnya, surat DPO itu ternyata tertanggal 3 Januari 2023. Namun pada saat itu kami sudah berkabar di Polda bahwa saudara saya mengabarkan bahwa Mila sudah ke Jakarta dan akan ke Mabes Polri ataupun Komnas HAM untuk meminta keadilan ataupun perlindungan hukum. Sehingga saudara saya yang mewakili saya itu dengan harapan di Polda itu bisa teratasi masalahnya. Kalaupun teratasi di Polda, kami tidak perlu menindaklanjuti di Jakarta. Jadi saya punya harapan di Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM bisa melindungi diri di sana melalui Komnas HAM. Oleh karena saudara saya yang kebetulan pada saat itu mewakili di sana tidak menemukan atau tidak sesuai harapan, malah kami saat itu istilahnya ditantang oleh penyidik tersebut bahwa silakan pergi kemana kamu mau cari keadilan. Itu statement dari penyidik Polres Dompu. Pernyataan dari kasat katanya dari ke saudara saya. Kasat dari Polres Dompu. Ya, silakan pergi bukan keadilan apa yang kamu cari katanya. Keadilan apa yang kamu cari? Silakan kriminalisasi apa yang kamu katakan. Jadi dikatakan dengan pernyataan demikian. Nah, di bulan Maret saudara saya juga ke Polres Dompu sebelum menemui saya di Jakarta, yaitu saya sengaja meminta bantu saudara untuk ke Polres Dompu terkait dengan informasi bahwa saya sudah ditetapkan DPO. Saya meminta kepada saudara untuk meminta surat resmi bahwa yang saya terima itu adalah bukan surat resmi DPO, tapi keterangan dalam jawaban polisi Polres Dompu dalam pra peradilan kedua. Namun pra peradilan itu telah kami cabut, tidak kami lanjutkan. Dan kebetulan saya sudah diberikan keterangan bahwa saudari Mila Kanti telah kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang dengan nomor surat sekian. Dan itu adalah resmi yang kami dapatkan dari Pengadilan Negeri Dompu. Nah, oleh karena itu adalah informasi yang resmi, saya meminta untuk kepastiannya bahwa kalau memang benar saya itu adalah telah ditetapkan DPO,
Saya hanya minta surat resmi yang dikeluarkan oleh Polres Dompu, istilahnya bisa ditembuskan ke saudara atau keluarga saya yang di rumah untuk bisa kami mengetahui secara jelas. Nah, namun setelah saudara saya ke Polres Dompu juga tidak dikasih surat resmi yang dimaksud. Jadi satu sisi saya sudah dikatakan di pengadilan, bahkan panitra kalau tidak salah mendatangi saudara saya dan mengatakan bahwa saya sudah ditetapkan sebagai DPO. Namun yang aneh dan sangat rancu bagi saya bahwa saya sejak Januari sudah ada di Mabes Polri dan kami mengabarkan pula di Polda ataupun di Polres Dompu, dan kami sengaja saya ke Mabes Polri adalah melakukan laporan atau pengaduan Dumas sebagaimana arahan Bapak Kapolri. Ya, arahan Kapolri adalah masyarakat yang menemukan pelanggaran anggota kepolisian jangan segan untuk melakukan laporan, bahwa kami akan menindak tegas atau memproses secara profesional. Dan itu saya coba membuktikan bahwa saya yang mengalami, saya merasakan bahwa proses ini adalah proses yang sudah keluar dari prosedurnya. Jadi sepatutnya untuk bisa diluruskan, karena kalau saya tidak memperjuangkan ini adalah menyangkut nasib saya, nasib anak-anak saya, kehidupan saya. Jadi saya harus memperjuangkan kepastian hukum. Kalau memang saya istilahnya benar-benar sesuai prosedur bahwa saya adalah bersalah ataupun penetapan tersangkanya sesuai prosedur, jadi kami masyarakat ataupun warga negara yang baik yang memang harus taat hukum. Tapi kalau sekiranya ada pelanggaran yang ditemukan dan kami mampu membuktikan pelanggaran tersebut, ya sesuai dengan amanat Kapolri, kami minta komitmen Bapak Kapolri untuk bisa memproses ataupun memberikan kepastian hukum. Jadi saya tersangka dengan proses yang sudah lama, dengan penggelapan laptop, juga sudah terhitung dari tahun 2020 sampai 2023. Kenapa sampai bertahun-tahun? Digantung nasibnya. Juga prosesnya juga sedemikian panjang, juga penetapan di saya tersangka sudah hampir 7 bulan dengan sekarang ini kalau sejak September. Itu di Mabes apa saja yang Ibu temui dan langkah-langkah apa saja sampai terjadi gelar perkara khusus. Itu kalau gelar perkara khusus kan intinya pihak-pihak dari yang bersangkutan, dari Polresnya mungkin, dari Polseknya, dari pihak yayasan itu pasti dipanggil juga kan sesuai dengan ini. Jadi gimana itu Pak ceritanya Bu? Saya upaya saya di Mabes itu sejak Januari, saya cukup kerja istilahnya cukup lelah lah, karena proses yang saya lalui itu saya mencoba mengikuti arahan sebagaimana prosedur yang berlaku, yaitu memberikan Dumas dalam tempo 20 hari, dalam tempo 2 minggu dan sebagainya. Saya coba mengikuti dan menunggu proses demikian. Namun sampai pada sejak Januari sampai Maret, saya tidak mendapatkan kabar, tidak pernah ada apa-apa yang kami dapat. Dan saya karena inisiatif sendiri, setelah 20 hari sejak 27 Januari Dumas kami mendatangi inisiatif sendiri, mendatangi Mabes Polri dengan menanyakan kabar. Setelah 20 hari, lalu 14 hari kemudian saya coba datangi lagi, terus di seminggu kemudian saya coba lagi mendatangi. Namun pada rentang waktu demikian itu tidak ada kabar yang pasti saya dapat khususnya, sehingga saya merasa ada yang tidak sesuai yang diharapkan prosesnya. Dan adapun surat SP3D yang diberikan itu saya dapatkan dari Wasidik itu setelah saya harus teriak-teriak atau nangis. Saya harus keras meminta dan beradu argumen dengan staf pelayanan, ataupun pernah saya nekat menemui pengawas Wasidiknya, ya untuk bisa saya menjelaskan secara langsung bahwa inilah proses yang saya alami, bahwa ini bukti yang saya bisa buktikan terhadap adanya indikasi kriminalisasi tersebut. Jadi harapan saya bahwa Mabes Polri di tengah adanya pidato ataupun himbauan Bapak Kapolri, saya coba membuktikan bahwa saya yakin betul bahwa di Mabes Polri itu bisa
bisa secara objektif, transparan dan akuntabel untuk memproses laporan untuk pengaduan masyarakat. Namun saya cukup istilahnya saya cukup lelah juga karena hitungan sampai belasan kali saya mendatangi Mabes Polri, keluar Mabes Polri untuk inisiatif sendiri mendapatkan informasi ataupun proses yang sesuai harapan. Namun pada akhirnya kami nekat menemui pengawas ataupun kami pernah menemui Bapak Jenderal Karowasidiknya dengan permohonan kami adalah melakukan gelar perkara dan sehingga kami memberikan surat, memberikan pertengahan Maret kalau tidak salah kami memberikan surat permohonan gelar perkara khusus untuk di Mabes Polri terhadap adanya indikasi kriminalisasi. Dan setelah itu 2 hari 3 hari yang lalu kami mengadakan itu gelar perkara khusus. Namun dalam proses gelar perkara khusus tersebut ada yang rancu lagi karena berdasarkan bunyi Perkap nomor 6 tahun 2019 bahwa pasal 33 adapun tujuan dari gelar perkara khusus tersebut adalah merespon pengaduan yang bermasalah ataupun pengadu. Dalam hal ini pengadu pelapor Dumas adalah saya sendiri. Dan adapun dari poin B dari pasal 33 Perkap nomor 6 tahun 2009 tersebut bahwa untuk membuka kembali proses penyidikan terhadap penetapan tersangka diri saya berdasarkan putusan pra peradilan, juga tentunya untuk memberikan kepastian hukum terhadap apa yang kita laporkan atau Dumas tersebut. Namun setelah kami mengikuti proses, tidak ada proses penyidikan yang dibuka pada proses gelar perkara. Harapan kami pada saat itu adalah ada proses penyidikan yang kita buka kembali, yang bisa kita lihat kembali apakah proses penetapan tersangka diri saya itu sudah sesuai prosedur apa tidak. Kalau memang sudah sesuai prosedur, ya kami akan taat hukum, silakan proses lanjut. Tetapi kalau ditemukan ada pelanggaran dalam proses penetapan tersangka diri saya, bahwa memang harus berikan kepastian hukumnya. Jangan digantung seperti sampai hari ini pun tidak ada kepastian hukum. Jadi sudah berselang beberapa hari dari gelar perkara sampai hari ini, saya pun masih belum mendapatkan kepastian hukum. Jadi upaya seperti apa lagi yang harus kami masyarakat itu lakukan untuk mendapatkan keadilan atau kebenaran? Oke. Karena ini menyangkut Bu Nila ini luar biasa perjalanannya, seorang wanita dari Dompu datang ke Jakarta, Kang Ridwan ya. Dan luar biasa proses perjuangan panjang 3 tahun mencari dan menuntut keadilan, gitu kan, menegakkan atau ingin mencari benar-benar ingin membersihkan. Kalau memang saya salah silakan hukum, kalau misalkan saya tidak salah jangan diperlakukan seperti ini, gitu kan. Jadi kepastian hukumnya harus jelas. Nah, ini menurut Kang Ridwan sendiri ini sebagai ketua Senior Institute terhadap kasus atau kejadian yang dialami oleh Bu Nila ini, kira-kira pandangannya gimana? Ya, terima kasih Pak Karni. Ini permasalahan serius, jujur ini permasalahan serius, dan saya cukup terenyuh dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Kartini dari Dompu, Nusa Tenggara Barat sampai tiba di Jakarta di awal Januari, lantas kemudian beberapa bulan kemudian sampai di Cianjur di tempat saya berdomisili, dari untuk mencari kepastian hukum dan keadilan. Ini sangat luar biasa dan spirit yang memang tidak semua orang memiliki itu, Pak. Dalam arti kata, ketika memang ini dipahami sebagai sesuatu yang sangat serius, maka diperlukan upaya-upaya serius untuk mencoba mengadvokasi apa yang menjadi hak hukum beliau sebagai warga sipil. Kalaupun misalkan tadi disebutkan sudah dijadikan sebagai DPO atau daftar pencarian orang, lantas ketika beliau tadi katakan hilir mudik di Mabes Polri selama lebih kurang belasan sampai 15 kali, katakan begitu. Tapi kok masih bisa
itu masih bisa bebas, masih bisa berkeliaran. Kalau memang itu DPO dan proses untuk mendPO-kannya sesuai dengan prosedur, harusnya tegas pihak aparat kepolisian. Berarti ada sesuatu yang rancu, terindikasi ada sesuatu yang rancu. Ini masalah serius, diperlukan upaya-upaya dan langkah-langkah serius. Perlu ada keterlibatan pihak-pihak terkait, entah itu mohon maaf polisi yang jenjangnya lebih tinggi daripada Polres Dompu, kita itu Polda NTB ataupun pihak Mabes Polri, apalagi tadi berbicara tentang perkap, berbicara tentang spirit tagline Bapak Kapolri, polisi yang presisi ataupun polri yang presisi. Ini harus disikapi dengan sangat serius. Lantas juga tadi sempat berkunjung dia ke Komnas HAM, namun belum sesuai dengan ekspektasi ya, karena memang harus berproses seperti ini. Saya secara pribadi juga atas nama Ketua Yayasan Cianjur Institute, dan kebetulan ini perlu dipahami juga oleh Pak kami. Suaminya Ibu Kanti ini adalah sahabat lama saya. Lebih kurang sekitar 27 tahun saya tidak bertemu dengan suami beliau. 27 tahun beliau sahabat saya waktu di jenjang S1 serta 1 sarjana di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 2005-2006. Pasca kita wisuda kita tidak pernah bertatap muka, dan baru kali ini saya bisa bertemu kembali dengan beliau dengan suaminya. Dan ketika beliau menceritakan kronologis kasus yang menimpa beliau, saya sangat bersimpati dan saya memiliki keinginan kuat untuk mencoba membantu apa yang bisa kami bantu sesuai dengan kemampuan. Kebetulan saya punya akun YouTube dengan nama akun RM Channel 81. Tagline-nya adalah diskusi pangkal solusi. Semoga dengan hadirnya beliau di channel kita di sini, singgah di di rumah bersama kita ini, bisa memberikan solusi yang solutif dan konstruktif atas berbagai masalah, kegelisahan dan juga keinginan beliau untuk mendapatkan dan memperjuangkan keadilan. Itu yang pertama. Jadi ini masalah serius, diperlukan langkah-langkah serius untuk bisa menuntaskan. Perlu ada keterlibatan pihak-pihak terkait yang jenjangnya di atas dari Polres Dompu itu. Kalaupun misalnya dianggap, mohon maaf, kalaupun dianggap terindikasi dan diduga ada ketidakprofesionalan, misalkan penyidik ataupun pihak yang punya kewenangan untuk menjadikan beliau sebagai tersangka, maka kembali kepada apa yang menjadi keputusan Kapolri kaitan dengan tagline Polri yang presisi. Polri yang presisi yang saya pahami itu akronim dari prediktif, responsibilitas, dan juga transformasi berkeadilan. Kalau tidak salah, di sana ada 4 elemen berbicara spirit Polri presisi. Yang pertama transformasi organisasi, yang kedua transformasi operasional, yang ketiga transformasi pelayanan publik, dan yang keempat transformasi, saya lupa apa lagi satu lagi, jelas 4. Nah, berbicara poin yang ketiga transformasi pelayanan publik, maka sudah menjadi komitmen Bapak Kapolri melalui Perkap ataupun apapun itu yang sering disampaikan melalui iklan layanan masyarakat. Institusi kepolisian melalui Panglima ataupun Bapak Kapolri ini harus bisa membuktikan apa yang menjadi komitmennya beliau kaitan dengan Polri yang presisi itu, bahwa pelayanan publik ketika ada masyarakat warga sipil dari jauh dari NTB, saya berhitung kalaupun dari Dompu, dari Nusa Tenggara Barat datang ke Jakarta yang dikurang sekitar 2.600-2.700 km lah. Sosok seorang perempuan, seorang istri dari seorang suami, seorang ibu dari 3 anak, bahkan ada anak yang 1 atau 2 anak itu masih balita. Beliau tinggalkan itu sejak bulan Januari dan berjuang untuk mencari keadilan. Ini sangat luar biasa dan wajib mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Kapolri sebagai bentuk komitmen beliau kaitan dengan tagline Polri presisi, prediktif, responsibilitas, dan juga transformasi berkeadilan. Bahkan tidak perlu beritahu juga institusi negara lain, entah itu misalkan Pak Mahfud MD misalkan, ataupun misalkan Komnas HAM, Komnas Perempuan, ataupun misalkan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, ataupun misalkan Indonesia Police Watch. Ini wajib tahu dan wajib kita sampaikan apa yang menjadi bahasa saya mohon maaf kalau tidak tepat, apa yang menjadi musibah Ibu Kanti kaitan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi. Apalagi hari ini sudah muncul beliau sebagai DPO dan beliau sebagai tersangka. Kalaupun misalkan tadi beliau mengatakan, andai kata proses penetapan beliau sebagai tersangka prosedurnya jelas, lantas standar operasional prosedurnya jelas, beliau siap menerima. Cuma tunjukkan kesalahannya di sebelah mana, lantas kemudian
konsekuensinya seperti apa itu harus jelas. Tapi ketika misalkan proses penetapan beliau sebagai tersangka dan sekaligus juga DPO terindikasi ada ketidaktepatan dalam hal pengambilan prosedur ataupun ada ketidaktepatan dalam hal prosedur penetapan beliau, maka setiap orang tidak hanya ibu kandis saja wajib memperjuangkan hak sipilnya, wajib memperjuangkan apa yang menjadi hak keadilan. Berbicara konteks logika hukum yang paling sederhana yang saya pahami, equality before the law, bahwa setiap orang siapapun itu memiliki kesetaraan dalam hukum. Lantas ada logika hukum yang kedua, presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Kalaupun misalkan tadi berarti menceritakan kronologis, mohon maaf kalau sebetulnya saya hari ini kan kita masih mendengar setiap dari Ibu Karti. Dari apa yang saya baca 10 lembar kronologi kasus beliau, saya mencoba membaca dan mendalami begitu. Memang di sini terindikasi ada ketidaktepatan dalam hal pengambilan keputusan oleh pihak terkait di Kabupaten Dompu di sana di Nusa Tenggara Barat. Sehingga beliau berjuang untuk mendapatkan kejelasan dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang menetapkan beliau sebagai DPO dan juga tersangka. Nah, lain hal yang perlu kita garis bawahi dari sisi humanisme ataupun sisi kemanusiaan, beliau seorang ibu dari 3 orang anak, bahkan ada 1 anaknya yang masih berusia balita dan perlu mendapatkan perhatian khusus beliau kaitan dengan pemenuhan gizi dan nutrisi, entah itu air susu ibunya dan sebagainya. Lantas selama 3, 4, 5, selama 1, 2, 3, 4 bulan katakan begitu, beliau tinggalkan. Ini bagaimana nasib anak-anak? Ini Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan wajib untuk memberikan perlindungan dan juga mengadvokasi, minimal memfasilitasi beliau untuk bisa mendapatkan kepastian hukum lah. Indonesia Police Watch pun harus merasa bertanggung jawab dan merasa berkepentingan untuk menjadikan kasus yang menimpa Bu Karti ini, Bu Nila ini sebagai apa? Bukan pilot project bahasanya, sebagai ya percontohan lah bahwa memang kasus-kasus seperti saya meyakini secara pribadi ini fenomena gunung es. Kasus ini mencuat hanya di permukaan saja. Mungkin saja ada banyak kasus-kasus yang lain yang substansinya tidak jauh beda dengan substansi kasus yang menimpa beliau yang belum terkuat. Karena tidak semua orang memiliki spirit yang hebat seperti beliau. Tidak semua orang memiliki ketangguhan dan jiwa fighter seperti beliau. Kalau kita sederhanakan kasus Bu Nila Karti ini dimulai dari ingin berbuat baik kepada sekolah, membongkar kejahatan pencurian, tapi dibalas malah jadi tersangka seperti itulah. Dari mulai beliau ingin niat baik memperbaiki sebagai bendahara sekolah, terjadi pencurian, akhirnya yang menjadi balasan beliau adalah jadi dilaporkan penggelapan laptop gitu kan, yang kalau kita sederhanakan penggelapan laptopnya ada dan beliau siap mempertanggungjawabkan laptopnya ada dengan alasan saya sebagai bendahara gitu kan, karena di situ ada pertanggungjawaban dan proses itu sudah ditempuh, sudah diserahkan ke penyidik, dalam arti sudah selesailah kasus ini karena laporannya penggelapan laptop. Apa selama 3 tahun sampai beliau gelar perkara sampai Bu Nila ini sampai gelar perkara di Mabes Polri karena masalah yang sudah ditetapkan, sudah ditersangka dan sebagainya. Ini kalau kita sederhanakan ini lucu gitu kan, kok seperti ini gitu kan, dari kasus yang sederhana tapi sampai ke Mabes Polri. Ini ada apa di sini seperti itu? Apa laptopnya ini? Ada apa dengan laptop ini? Nah, kira-kira gimana ini? Ada apa dengan data yang terdapat di laptop tersebut? Kan tempatnya seperti itu. Mungkin saja ada banyak prediksi orang, kok sebegitu kukuhnya kepala sekolah untuk mendapatkan laptop itu. Lantas kemudian ketika laptop yang dijadikan sebagai objek hukum dan objek sengketa sudah dikembalikan, harusnya kasus ini selesai. Namun yang menjadi persoalan ketika barang itu sudah dikembalikan sebagaimana permohonan kepala sekolah dan ada bukti penerimaan, bukti serah terima begitu ya, bukti serah terima laptop terhadap penyidik yang ada di Polres Dompu, lantas kemudian kasus ini tetap berlanjut, ini ada faktor X apa? Ada kepentingan siapa di situ? Nah itu dia. Ini sepertinya perlu ada pendalaman lebih lanjut. Karena hanya begini, ketika tuntutannya sudah dipenuhi, berarti kepala sekolah ini tinggal cabut laporan atau gimana, masalah sudah selesai. Dan kalau kita lihat posisi Bu Nila ini dari awal sampai sekarang ini kooperatif, gitu
gitu kan, kooperatif, panggilan dipenuhi dan sebagainya. Tapi kok sampai digantung nasibnya. Nah ini jadi PR bersama, betul sekali kata Kang Ridwan, ini fenomena gunung es. Kalau misalkan kita anggap nih posisinya sebagai bendahara di satu sekolah atau yayasan, di Indonesia ini berapa banyak posisi bendahara-bendahara yang memang bisa dilihat. Apakah bendahara yang pernah Kang Ridwan sampaikan tugasnya hanya sebagai stemperisasi atau gimana kan? Apakah mungkin mereka berisiko mengalami hal yang sama tapi tidak bisa melawan gitu kan? Dan yang lain. Ini sepertinya hal-hal yang memang harus diperhatikan serius oleh Bapak Kapolri dan juga mungkin Pak Presiden Pak Jokowi, karena ini menyangkut tentang perlindungan masyarakat, nasib warga negara. Nah, seperti itu. Nah, harapan Kang Ridwan sendiri nih sebagai salah satu pemerhati juga ketua Cianjur Institute ini terhadap kasusnya Bu Nila Kartini itu seperti apa nih? Harapannya nih. Siap. Sebelum ke sana Pak Karni, sedikit saya ingin mengulas bahwa saya melihat, mohon maaf, ini perspektif saya, mohon maaf kalaupun misalkan tidak tepat. Ini tidak terdapat mens rea, tidak terdapat itikat jahat beliau untuk menggelapkan laptop dan 2 buku rekening yang disangkakan dengan sejumlah uang di dalamnya. Ini saya lihat tidak ada mens rea itu. Nah, ketika misalkan tidak terdapat mens rea, lantas kemudian kenapa harus diperpanjang kasus ini? Kalaupun misalkan tadi alasannya kenapa laptop masih ditahan, karena terkait dengan hak dan kewajiban dan juga tanggung jawab beliau sebagai karyawan dari sebuah yayasan, sebagai pegawai tetap dari sebuah yayasan. Yang mengangkat adalah yayasan dengan SK yayasan, pasti berdasarkan kepala sekolah. Dan yang punya kewenangan adalah lembaga, pihak ataupun perorangan yang mengangkat, bukan atas kemudian menjadi hak prerogatif kepala sekolah. Ini yang saya pahami begitu. Yayasan yang mengesahkan dan mengangkat, kemudian yayasanlah yang punya kewenangan untuk memberhentikan. Nah, beliau beralasan cukup sangat rasional dan logis. Ketika laptop yang menjadi objek sengketa dan objek hukum ini belum diserahkan kepada pelapor, jelas alasannya. Berikan siapa untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral, secara sosial, secara akademik, secara kelembagaan, bahwa saya adalah karyawan tetap, saya adalah pegawai tetap dari sebuah yayasan. Ini alasan yang sangat tepat. Dan memang karakter seorang karyawan, seorang pegawai seperti ini. Tidak lantas kemudian ketika ada orang yang memang tidak punya kewenangan untuk memaksa dia memberikan laporan pertanggungjawaban, apalagi berbicara konteks keuangan, lantas kita dengan sangat mudahnya memberikan itu. Ini tidak bisa seperti itu. Ada prosedur, ada langkah-langkah, ada aturan, ada regulasi yang harus dipenuhi. Ini alasannya sangat jelas, dan saya melihat ini bahasa saya, mohon maaf, perspektif saya tidak terdapat mens rea, tidak terdapat itikat jahat dia untuk menggelapkan. Kemudian sebanyak-banyak muncul pelaporan tentang penggelapan, apalagi ada sejumlah uang yang dimunculkan, ini bisa menjadi masalah serius nih. Ini bisa pencemaran nama baik atau mungkin bisa terindikasi fitnah juga terhadap beliau oleh pelapor. Dan ini wajib mendapatkan perhatian serius. Kalaupun tadi Pak Karni mempertanyakan harapan ya, atau apa tadi saya lupa ngomong. Ya, harapan atau ini solusinya bagaimana kita sederhanakan ya solusinya. Seperti ini. Kembali kepada tagline dan juga moto di RM Channel 81, diskusi pangkal solusi. Kembali. Solusinya ini gimana menurut Pak? Dalam konteks logika komunikasi, Pak. Dalam konteks logika komunikasi yang paling dasar, tidak ada satu permasalahan seberat apapun yang tidak bisa diselesaikan ketika dikomunikasikan, didiskusikan dengan baik. Permasalahannya hari ini ada tidak goodwill atau etikat baik dari setiap orang yang terkait dan berkepentingan dengan kasus ini untuk mau duduk bareng dan menghadirkan orang-orang yang kompeten dan memang proporsional untuk menuntaskan kasus ini. Kalau misalkan tadi dibahasakan sampai detik sekarang tidak ada pihak yayasan yang dihadirkan pada proses mediasi, hanya pihak kepala sekolah saja, hanya pihak penyidik saja, hanya pihak aparat kepolisian dari Polres Depok saja yang hadir. Ini kan di luar ekspektasi beliau. Ada hak sipil, ada hak hukum beliau yang harus dipenuhi. Termasuk salah satunya orang yang dianggap punya kompetensi untuk mampu memediasi dan menghadirkan kasus ini siapa? Salah satunya adalah pihak yayasan. Pihak yayasan itu wajib hadir dan wajib duduk bersama, harus memiliki etikat baik untuk menuntaskan kasus ini. Dan saya yakin andai kata misalkan dari pihak yayasan dihadirkan, kepala sekolah ada, lantas dimediasi oleh pihak kepolisian dan beliau pun hadir, maka kasus ini tidak perlu merembet sampai ke Mabes Polri. Ini kasus, mohon maaf bahasa saya, objek hukumnya sepele Pak, laptop Pak. Objek hukumnya sepele, tapi kenapa harus masuk ke Mabes Polri? Kalau misalkan kasusnya tindak pidana pencucian uang, kasus tindak pidana korupsi, sampai dengan nilai triliunan,
Mabes Polri punya kapasitas dan kewenangan untuk menuntaskan kasus itu. Tapi berbicara konteks kasus ini harusnya diselesaikan di wilayah Polsek saja, Pak. Harus sudah selesai di wilayah Polsek saja, hanya dalam satu objek hukum. Kasus penggelapan laptop pasal 37 di KUHP kan dengan ancaman hukuman 4 tahun. Ini harus selesai di Polsek, Pak. Nah, ketika misalkan hari ini kita melihat bahwa faktanya kasus ini sudah merembet dan sudah masuk ke Mabes Polri, bahkan dulu sempat berteriak-teriak, sempat menuntut untuk mendapatkan perhatian atensi kaitan dengan kasus ini, namun belum sesuai dengan ekspektasi karena dari pihak Kapolri pun belum turun tangan. Bertemu Bapak Kapolri. Sempat menyatakan untuk menemui beliau ya. Ya, kemarin sampai kalaupun lewat kesempatan ini Bapak Kapolri bisa mendengar ataupun bisa sampai ke telinga Bapak Kapolri. Jadi mungkin bisa dilihat kembali CCTV yang di pintu utama bahwa saya memohon untuk bagaimana bisa tembus menemui Bapak Kapolri. Karena yang kami tunggu proses di Wasidik tidak kunjung memberikan kepastian hukum. Jadi harus bagaimana kami sampai 3-4 bulan di Jakarta kok tidak ada kepastian hukum, gelar perkara pun sudah dilakukan. Ada apa? Sehingga saya melontar untuk minta Bapak Kapolri bisa mengetahui hal ini. Karena itu tadi karena ada himbauan Bapak Kapolri, kami berkeyakinan masyarakat kecil bahwa keadilan, bahwa penegakan hukum yang sesuai harapan itu yakin 100% itu Bapak Kapolri bisa memberikan komitmen yang tersebut. Nyambung Pak Karni. Sebagaimana slogan dan juga dagium Polri presisi, konsep presisi diharapkan tidak hanya sekedar menjadi jargon, namun juga benar-benar diterapkan dalam kedinasan, dalam bertugas. Siapapun itu, apapun pangkat seorang aparat penegak hukum polisi, itu wajib taat dengan apa yang digagas oleh Pak Kapolri. Berbicara konteks mewujudkan Polri yang ideal, terdapat sejumlah langkah komitmen yang ditawarkan Kapolri dalam kaitannya dengan konsep presisi. Yang pertama, menjadikan Polri sebagai institusi yang presisi. Yang kedua, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Yang ketiga, menjaga soliditas internal. Kemudian yang keempat, meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI Polri. Kemudian yang kelima, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dari kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia. Lantas berikutnya menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan. Ini poin penting. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan. Kemudian mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving, setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebinekaan. Itu presisi. Nah, hari ini apakah menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan itu sudah dapat dirasakan oleh masyarakat yang melakukan dumas terhadap Mabes Polri? Kenapa beliau hari ini sampai ke Mabes Polri? Karena poin ini belum terpenuhi. Kaitan dengan poin menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan, mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving, ini belum terpenuhi. Poin-poin ini harus menjadi bahan pokok dan bahan fokus perhatian Pak Kapolri tentunya. Dengan segala hormat, saya atas nama pribadi, atas nama Ketua Yayasan Cahyo Institute, atas nama rakyat dan warga Indonesia yang insya Allah belajar untuk taat hukum, Pak Kapolri, Pak Presiden Jokowi, bahkan Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan wajib untuk peduli dengan kasus ini. 2.700 bahkan hampir 3.000 km dari Dompu datang ke Jakarta dan tiba di Kabupaten Cianjur demi untuk memperjuangkan hak sipilnya, hak untuk merasakan mendapatkan keadilan. Sosok seorang perempuan dengan 3 anak dan salah satunya masih balita, ini wajib diapresiasi, ini wajib mendapatkan perhatian. Mudah-mudahan kasus ini menjadi tolak ukur, barometer, sekaligus menjadi pilot project ya, bahwa siapapun itu selama judulnya warga negara yang merasa mendapatkan ketidakadilan dari kinerja, mohon maaf bahasanya, oknum aparat penegak hukum, maka dia berhak untuk mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang baik yang diterima dari pihak kepolisian. Sebelum kita closing, kita tutup acara diskusi ini. Ada harapan dari Bu Nila Kanti, harapan kepada Bapak Kapolri atau Pak Jokowi, Presiden Indonesia yang kita cintai, supaya masalah ini bisa segera selesai, gitu kan? Harapannya seperti apa? Harapan saya pribadi yang mungkin mewakili juga banyak masyarakat atau negara lain, sebagaimana kami adalah masyarakat kecil, punya harapan kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, juga yang terhormat kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan kepada pihak-pihak terkait, bahwa kami atas nama masyarakat mohon untuk dibebaskan dari
tindakan kriminalisasi ataupun diskriminasi, apalagi kami daerah yang jauh dari pusat, tentu jauh dari sorotan pemerintah pusat. Jadi sekiranya tolong untuk kami bisa memberikan Kenyamanan. hak yang sama, Ah. kenyamanan juga kalau memang kami terindikasi benar-benar melakukan sebuah perbuatan kejahatan, ya sekiranya sesuai aturan yang berlaku. Dan harapan saya semoga apa yang saya rasakan hari ini, 3 tahun saya cukup lelah, 3 tahun saya cukup berkorban, lahir batin, materi, dan apalagi yang paling menyakitkan adalah saya harus meninggalkan 3 anak saya, dan terkadang saya harus menangis karena saya punya balita dan saya meninggalkan anak itu hanya untuk mencari kepastian terhadap persoalan hukum saya, karena kalau saya tidak memperjuangkan hak hukum tersebut, jadi nasib saya siapa yang bisa menjamin nasib saya dengan anak-anak saya juga. Jadi harapan saya bahwa semoga Bapak Kapolri yang terhormat bisa mendengarkan bagaimana proses yang tengah saya alami saat ini, dan harapan saya tentunya mewakili banyak masyarakat bahwa tidak ada lagi yang merasakan hal seperti ini, apalagi dari penegak hukum yang sejatinya adalah melindungi, mengayomi, dan melayani kami dengan hati tentunya. Dan kami sampai hari ini dan saat ini adalah bentuk cinta kami masyarakat kecil, cinta kami kepada institusi kepolisian, cinta kami kepada program Bapak Kapolri, bahwasanya kami mendukung program Polri yang presisi. Jadi harapannya tidak lebih dari itu. Terima kasih. Oke. Warganet dimanapun Anda berada, alhamdulillah acara kita sudah Pak Kali boleh sebelum silakan. Lupa lagi nih. Pak Kali gimana dulu diberikan closing Oh iya. Tidak ada. Satu lagi. Silakan. Ya. Dalam ada di hukum, dalam logika hukum yang sederhana, ada juga istilah ini Pak, in dubio pro reo Pak. In dubio pro reo itu adagium yang merupakan tafsiran dari logika hukum yang paling sederhana yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Dan ini salah satunya tertuang dalam putusan MA nomor 33 tahun 2009. Salah satu pertimbangan yang menyebutkan bahwa jika terjadi keraguan apakah terdakwa salah ataupun tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Hal ini sesuai dengan asas in dubio pro reo. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang jelas bersalah daripada harus memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi pelajaran buat kita semua. Kita belajar menjadi lebih baik, kita belajar menyumbangkan hal-hal terbaik untuk Indonesia. Kita dukung presisi kepolisian Republik Indonesia supaya lebih meningkatkan pelayanan, kinerja, dan tentunya bisa memperkuat Indonesia di mata dunia dan membuat nyaman masyarakatnya. Luar biasa. Kita dukung sama-sama, kita doakan mudah-mudahan keberkahan Ramadan ini menjadi berkah buat semua. Amin. Amin ya. Masalahnya Ibu Nila Kanti segera selesai. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengarkan, bisa mendengarkan dan mengetahui tayangan ini. Suara hati beliau. Allah membuka pintu beliau, disehatkan semua presiden kita, Bapak Kapolri kita disehatkan mudah-mudahan, dan tentunya masalah Ibu Nila Kanti ini bisa segera selesai, bisa keluar SP3, masalah kasusnya diberhentikan, dan tentunya yang paling penting nama baiknya dipulihkan. Seperti itu. Karena 3 tahun mendapatkan beban seperti ini berat sekali, apalagi untuk seorang perempuan. Bahkan ini salah satu diskusi kita pada malam hari sebagai satu bukti wujud kecintaan kita terhadap institusi kepolisian. Betul. Tanpa adanya kepolisian yang tegak lurus, Polri yang presisi, jangan berharap setiap warga negara mendapatkan perlakuan dan keadilan. Luar biasa. Kita sangat mengharapkan Bapak yang terhormat Bapak Kapolri turun tangan untuk bisa membantu menuntaskan kasus Ibu Nila Kanti. Dan salam hormat untuk Bapak Kapolri dan rekan-rekan. Ya baik. Oke, warganet, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Saya Mang Karni
Ibu Nilakanti dari Dompu NTB dan juga Kang Ridwan Mubarok Ketua CAI Institute mengucapkan terima kasih sudah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan kita sampai dengan Idul Fitri. Amin ya Allah. Amin ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.